Guys, kembali lagi di channel Mfalme Studio. Hari ini gue akan nge-review Canon M200. Ya, gue akan mereview kamera ini untuk kemampuannya digunakan untuk production live streaming ya. Nih, gue udah ngomong dari awal, ini reviewnya khusus untuk live streaming. Jadi kalau misalnya kalian berharap gue akan ngebahas kemampuan kamera ini untuk foto-foto atau misalnya untuk dipakai untuk syuting wedding segala macam, mendingan kalian cari review yang lain, karena banyak yang review kamera ini karena takutnya nanti udah nonton terus kecewa, wah aku nggak ngebahas foto segala macam. Gue nggak akan ngebahas semua itu, hanya khusus menggunakan kamera ini untuk kebutuhan live streaming aja. So kalau lo misalnya seorang streamer game ya, dan mungkin gue selama ini menggunakan webcam gitu kan, terus gue udah nabung nih, terus gue pengen upgrade nih, pengen menggunakan kamera mirrorless. Nah, mendingan lo tonton sampai habis review ini. Karena kamera ini sangat worth it ya untuk streamer game. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen buka usaha juga nih, misalnya ini kan demand kan streaming lagi tinggi nih, banyak banget yang butuh streaming, entah itu untuk wedding atau untuk talk show atau untuk webinar segala macam. Terus gue pengen invest, gue pengen beli 2 kamera, 3 kamera gitu untuk bikin multicam system. Jadi gue bisa jualan ya kan, bisa menjual jasa tersebut. Terus lo masih bingung nih, enaknya beli kamera apa ya? Budget gue terbatas, tapi gue pengen yang bagus dan gak akan banyak masalah untuk live streaming. Nah, lo juga harus nonton review ini. So, Canon M200 ini dirilis kira-kira akhir tahun lalu ya, September 2019 kalau nggak salah. Berarti umurnya belum setahun ya. Dibilang baru juga enggak, tapi belum lama juga. Dan ini bukan kamera high-end ya, bisa dilihat dari namanya M200. Mungkin kalian tahu ya, kalau Canon itu nolnya makin banyak makin murah harganya ya, makin sedikit kalau angkanya cuma 1 gitu kan, 1D, wah itu harganya udah puluhan juta. Tapi kalau nolnya banyak makin murah. So bisa dibilang ini adalah kamera entry level ya. Kalau kalian cek online, dia harga 1 kit ini ya, lensa dan bodinya ini rata-rata ngejual itu para pelapak sekitar 6,5 juta lah. Tapi walaupun ini adalah sebuah kamera yang dibilang entry level dan harganya relatif murah, relatif ya, kita di Mfalme Studio kemarin baru beli 2, dan kita adalah sebuah PH yang menyediakan jasa yang profesional, dan kita lagi mesen 2 lagi ya, jadi kita akan punya 4. Dan kalau misalnya kita sebagai penyedia jasa streaming profesional mau menggunakan kamera ini, pasti kita punya alasannya ya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum gue ngebahas semua kelebihannya, gue pengen mulai dari kekurangannya dulu. Ya, by the way, unboxingnya ini kebalik ya, akan gue taruh di terakhir. Oke, so kita mulai dengan, gue akan ngebahas kekurangan yang pertama dulu. Kekurangan pertama dari kamera ini adalah dia tidak ada jack untuk input external audio. Dan by the way, mungkin ini relatif ya, ini pendapat. Kalau mungkin untuk banyak orang yang mau menggunakan kamera ini untuk streaming dan pengen ada audionya, sebenarnya sih mungkin ini masalah untuk vlogger kali ya, yang pengen ngebawa kameranya supaya kan vlogging dan cuman bisa menggunakan mic yang onboard di bodinya kamera ini. Yang pastinya ya hasilnya so-so lah ya. Tapi sebenarnya kalau buat streamer, apalagi kita ya di Mfalme Studio, kita nggak pernah nge-capture audio via kamera. Pasti selalu dari device terpisah, nggak pernah dari satu kamera untuk streaming ya. Jadi kalau buat kita, ini bukan kekurangan. Kita sama sekali nggak peduli kalau nggak ada jack audionya, karena kita tidak pernah menggunakan input audio dari kameranya. Kita hanya membutuhkan visualnya, gambarnya. Tapi ya gue taruh tetap list sebagai kekurangan, takutnya ada teman-teman yang memang butuh audio via kamera. Kekurangan selanjutnya dari kamera ini adalah ya pastinya ini kan bukan kamera mahal ya, jadi dia menggunakan sensor APS-C ya, bukan full frame. Pastinya pertama kalian akan susah mencari lensa yang wide ya, yang wide akan susah, dan untuk kondisi-kondisi low light akan agak sedikit tricky ya, pastinya dibandingkan kamera-kamera yang memiliki full frame sensor yang sensornya gede dan mereka bisa menangkap begitu banyak cahaya ya, seperti Sony A73 dan sebagainya. Nah, kamera ini mungkin ya kalian harus ada kondisi yang menggunakan pencahayaan yang cukup. Nah, udah sih kalau dari gue so far yang gue ketemu kekurangan dari kamera ini cuma 2 itu aja. Tapi ya wajar lah karena harganya cuma 6,5 juta guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke hal-hal yang positif tentang kamera ini. Dan ada banyak. So, sekarang gini, ketika kita mencari sebuah kamera
untuk live streaming ya. Ketika kita lagi mikir, gue pengen nyari kamera nih buat live streaming. Apa sih hal terpenting yang perlu ada di kamera tersebut? Nomor satu, pastinya, dan ini tidak bisa ditawar, itu adalah clean HDMI output. Ya, buat teman-teman yang belum paham tentang clean HDMI output, akan gue jelasin sedikit. Untuk kebutuhan live streaming, pastinya kalian harus men-capture HDMI out dari kamera yang kalian gunakan. Jika kamera kalian mensupport clean HDMI out, maka hasilnya akan seperti gambar di sebelah kiri, clean, tidak ada overlay apapun. Tapi jika tidak mensupport clean HDMI out, semua data-data kamera akan terlihat, dan pastinya untuk live streaming ini akan sangat mengganggu. Nah, kamera M200 ini memiliki clean HDMI out. Untuk clean HDMI out-nya bahkan bisa dipilih ya. Di sini ada settingnya, bisa terlihat, dan bisa disetting mau clean HDMI out-nya itu Full HD atau bisa 4K ya. Jadi kalau kalian mau meng-capture 4K resolution menggunakan contohnya Elgato Camlink atau capture card yang mensupport 4K bisa dilakukan ya. Walaupun jika menggunakan 4K pastinya akan terjadi sedikit cropping ya. Gue akan mencontohkan sedikit. Ini set di clean HDMI output, hasilnya akan seperti ini ya. Ini full HD output. Nah, untuk melihat cropnya ya, untuk perbandingan cropnya, sekarang gue akan balik ke menu dan setting ke clean 4K. Di sini bisa dilihat tuh, lumayan ngezoom ya. Tapi kalau kalian mau ngejar 4K-nya ya kenapa enggak? Berarti harus sedikit mundur ya dari subjeknya yang mau di-shoot. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau shooting tutorial seperti yang sedang gue lakukan sekarang, mungkin kalian mau nge-review kamera ini juga, kalian bisa setting with info ya, klik. Dan sekarang sudah terlihat semua data-data kameranya ya. Jadi kalian punya 3 option, bisa disetting sesuai kebutuhan kalian. Nah, hal kedua yang sangat penting yang dicari dari sebuah kamera yang mau kita gunakan untuk live streaming itu apa? Kalau menurut gue itu adalah kemampuan autofokusnya ya, karena apalagi kalau lo seorang streamer game ya, lo nggak punya kameramen, lo tunggal, lo sendiri, lo udah setup kamera lo udah keren, udah dandan segala macem, terus udah lo fokuskan tuh gaming, ya ternyata muka lo blur bro, ya kan, fokusnya lari-lari. Sayang banget. Nah, dengan Canon M200 ini lo nggak perlu takut muka lo blur lagi. Dijamin ketika lo lagi streaming pasti muka lo tetap tajam, tetap kece. Karena autofokusnya luar biasa guys. Dia bisa ngikutin lo kemana aja. Dan ini ada fakta penting nih. Banyak kamera di luar sana, gue nggak akan menunjuk-nunjuk ya, yang oke, autofokusnya bagus ya, autofokusnya bagus. Tapi ketika kan autofokus itu ada yang namanya face tracking ya, jadi dia bisa nge-track mata dan muka kita. Tapi face trackingnya bagus. Tapi ketika di output HDMI-nya ya, menggunakan HDMI out-nya untuk ke monitor, untuk streaming, karena kan kalau nggak menggunakan HDMI out, gimana kalian menggunakan kamera ini untuk streaming? Kalau menggunakan HDMI out, face tracking itu akan mati. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya Sony di sini mengalami hal tersebut ya. Nah, kalau di Canon M200 ini ya, walaupun lo menggunakan HDMI out yang Full HD ya, gue nggak ngerti kenapa kalau misalnya kalian menggunakan 4K, pasti kalian menggunakan untuk streaming Full HD ya. Face trackingnya masih aman, 100% masih berjalan ya. Dan kalau kalian nggak percaya seberapa mantapnya face tracking M200 ini ya, kalian bisa ngelihat video ini. Gimana? Mantep kan? Ya kan? Nggak bisa kabur loh, pasti dikejar. Nah, bayangin, ini begitu berguna juga untuk teman-teman misalnya yang mau streaming wedding gitu ya. Lo ada momen-momen tertentu yang wah ini nggak boleh sampai, wah kalau momennya nggak dapet sampai blur, aduh kacau deh udah. Nah, lo bisa yakin nih dengan Canon 200 ini, muka subjek lo ini pasti akan tetap tajam ya. Oke, next, apalagi yang kita cari dari sebuah kamera untuk kita gunakan untuk live streaming ya, yang ideal untuk live streaming. Apalagi yang kita cari? Mungkin ya, nextnya itu adalah
endurance ya. Endurance itu dalam arti seberapa lama kita bisa menggunakan kamera ini untuk streaming. Apalagi untuk streamer game, sekali lagi kalau kalian streamingnya 6 jam ya kan, kalian butuh kamera yang bisa bertahan segitu lama. Dari segi suhu dan dari segi power ya kan. Nah dari segi suhu kalian nggak usah khawatir guys, ini udah gue tes running seharian, dan di YouTube juga banyak banget ya bule-bule di luar sana yang mereka streaming seharian full dan tidak akan overheat ya. By the way gue menggunakan di Full HD ya, gue nggak tahu kalau di 4K akan overheat atau enggak output HDMI-nya, tapi kalau di Full HD seharian penuh aman guys, asal ya mungkin tahu diri lah ya, indoor ya, mungkin jangan di bawah matahari, kalau itu gue nggak tanggung jawab ya. Nah sekarang kita ngomongin powernya nih. Pastinya kalau menggunakan baterai nggak bisa streaming lama-lama ya. Nah tenang aja, untuk Canon M200 ini kalian bisa menggunakan baterai dummy ya. Gue akan ngasih link di bawah, ada baterai dummy yang kita temukan yang bagus karena banyak option di sana, tapi ini yang nggak kaleng-kaleng lah, mereknya Avantgarde. Gue akan naruh linknya di bawah kalau kalian tertarik mencari baterai dummy ini. Nah tapi mungkin kalian mikir, ya bang, kamera lain juga bisa pakai baterai dummy, kenapa yang ini spesial? Oke. Kamera-kamera lain memang bisa pakai baterai dummy juga. Contohnya nih ya, di sini gue ada GH5S ya. Gue ada GH5S nih ya. Terus ini kan ya, baterainya di sini masuknya. Terus mana nih dummy-nya? Oke, ini baterai dummy-nya ya kan, masukin. Oke nih ya, udah baterai dummy-nya. Terus sekarang kita tutup biar rapi. Wait guys, nggak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena ada kabel, ya kan? Nggak bisa ditutup, nggak rapi jadinya. So untuk Canon M200 ini di bagian tutup baterainya ada karet yang bisa dibuka. Jadi kalian bisa masukin baterai dummy-nya, ditutup, dan kalian bisa nyolok powernya lewat lubang yang sudah tersedia. Gila, nggak Canon mikirin sampai segitunya loh. Terima kasih Canon untuk detail-detail kecil ini yang begitu bermanfaat ya. Dan dengan baterai dummy ini kalian bisa streaming sepuasnya ya. Oke, belum selesai ya, masih banyak fitur keren tentang kamera ini. Dan ini fitur penting nih untuk para teman-teman yang streamer gaming ya. Apalagi kalau kalian bisa cuma punya satu monitor yang OBS-nya di situ, gamenya di situ, pasti kalian butuh spion. Ya kan, kalian pengen bisa ngelihat output dari kamera itu seperti apa, bisa ngecek framing lo, warna lo, exposure lo udah bener atau enggak. So, Canon M200 memiliki layar flip up ya, yang bisa kalian gunakan untuk monitor ya. Kalian bisa tetap menjaga framing kalian ketika sedang live streaming. Sangat berguna, dan layarnya pastinya touchscreen. Jadi kalian bisa mengakses berbagai setting hanya langsung dari layarnya saja. Nah, yang perlu kalian ketahui dari layarnya M200 ini adalah, ini lumayan penting ya infonya, dia itu ada auto power save mode-nya. Jadi dia akan mati sendiri setelah maksimal ya, ini bisa disetting maksimal itu setelah 30 menit. Jadi paling lama durasinya 30 menit, dia akan mati sendiri. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena dia hanya akan mematikan layarnya aja. Untuk HDMI out-nya itu masih sangat-sangat aman ya, tidak mempengaruhi. Jadi stream kalian bisa tetap lanjut walaupun layarnya mati. Dan kalau mau dinyalain lagi tinggal ditahan aja sedikit tombolnya dan dia akan nyala lagi. Tidak masalah ya. Nah, mungkin dari tadi gue ngoceh-ngoceh tentang fitur-fitur kamera ini, terus mikir, bang, oke, keren fiturnya banyak, tapi gambarnya kayak gimana kualitasnya, tunjukin dong. Nah, menurut kalian dari tadi ini gue menggunakan kamera apa guys? Ini dari awal video sampai sekarang ini syutingnya pakai Canon M200. Nah, udah gitu f-nya 2.0 lagi, 2.0, f2 ya kan? Itu berarti space fokusnya lumayan shallow ya. Dan dari tadi muka gue blur atau tetap tajam? Gue nggak tahu sih sebenarnya karena gue nggak pakai kacamata. Muka gue blur nggak ya? Nah, enggak kan? Tetap tajam dari awal sampai akhir. Itulah kemampuan autofokusnya Canon M200 ini. Nah, sedikit disclaimer, copot lagi. Kalau kalian lihat video ini terus kalian lihat, wah gila gambarnya keren nih, gue mau beli, terus lo besok beli ya kit ini, terus lo coba, kok gambarnya beda bang. Ini gue menggunakan Canon 200, tapi lensanya guys, lensanya ini Sigma Art 18-35. So ini lensa bagus ya, walaupun masih bukan lensa yang wah gila-gilaan, harganya sekitar 8 jutaan lah gitu. Tapi termasuknya ya pasti jauh lebih bagus daripada kit lensnya. Jadi
walaupun kameranya tidak mahal, kalian tetap harus invest lensa yang lumayan bagus lah. Dan sama aja sih, kalian mau beli kamera mirrorless apa aja, ya sama aja, pasti kalian tetap harus invest ke lensa. Nah, kalau kalian beli kamera ini, seenggaknya lo nggak keluarin terlalu banyak dana untuk kameranya, jadi lo lebih banyak uang untuk membeli lensa yang bagus. Salah satu yang bagus juga dari kamera ini adalah kalian bisa memilih begitu banyak option lensa. Terus kalau ada yang lagi mikirin, lah bang, kan kalau nggak salah IFM ini ya, ini mountingnya kan IFM, mount lensanya kan lensanya sedikit. Nggak masalah, kalian bisa pakai adaptor ya. Ini seperti Viltrox adaptor EF to EOS M ya. Dan adaptor ini bagus banget, gue akan menaruh linknya di description. Karena walaupun menggunakan adaptor ini, tetap aja autofokusnya tetap berjalan dengan lancar. Ini kamera yang sedang gue gunakan untuk syuting ini menggunakan adaptor ini ya. Jadi tidak ada dampak pada autofokusnya, tetap kencang, tidak terdampakkan. Mantap banget. Jadi kalian bisa menggunakan lensa EF manapun dan gak harus merek Canon kan, ada Tokina, ada Sigma. Jadi banyak banget brand-brand yang membuat lensa dengan mounting EF, bisa kalian gunakan dengan kamera ini. Tapi buat teman-teman yang gak mau lensa yang mount EF, pengen males pakai adaptor gitu, gue mau beli yang EFM aja mountnya, gak masalah. Sigma mengeluarkan 3 lensa fix yang sangat mantap dan harganya terjangkau ya. Ini dia seleksinya. Kita pun lagi mengorder yang 16 mili untuk dites. Mungkin nanti gue akan membuat sebuah review dengan lensa tersebut. Ini kamera harganya murah, autofokusnya mantep banget, clean HDMI out. Walaupun menggunakan clean HDMI out, autofokusnya tetap berjalan lancar. Warnanya kece, ya kan? Maksudnya walaupun APS-C sensor, dia nggak kalah dengan kamera-kamera lain. Apalagi kalau menggunakan natural light. Wah, mantep banget. Nggak kalah deh sama kamera-kamera yang 2 kali lipat harganya ya. Terus ada flip out screen-nya. Apalagi yang kalian butuhkan untuk kamera streaming? Kalau gue sih udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Ini kamera udah mantep banget untuk kegunaan streaming, jujur aja. Gue nggak tahu kalau misalnya kalian nyari kamera mirrorless, gue nggak tahu ya, mungkin kalian udah punya lensa Sony banyak, jadi beli Sony. Tapi kalau lo pemula, terus lo belum beli lensa, belum beli apa-apa, ini baru pertama kali lo mau invest untuk kamera mirrorless, jujur ya, kalau lo nonton review ini sampai full, gue nggak ngerti alasan apa yang mungkin membuat kalian memilih kamera lain. Dan by the way, ini gue nggak di-endorse dari Canon ya. Gue jujur senang banget dengan produk ini. Ini 100% review jujur. Dan gue sangat ngerekomen kamera ini untuk semua temen-temen yang membutuhkan kamera mirrorless untuk streaming. Oke ya, gue udah selesai memberikan review dan pendapat gue tentang kamera ini. Sekarang kita baru unboxing ya. Canon EOS M200 EF-M 15-45 ISSTM kit ya. Ini adalah kit yang kalian dapatkan ketika membeli kamera ini. Ada apa aja sih di dalamnya? Pastinya ada kamera, ada lensa, tapi ada macam-macam yang lain juga. Canon M200 ya. Charger ya. Terima kasih Canon sudah memberikan kita charger. Mungkin kalian teman-teman ada pengalaman beli kamera nggak ada charger ya, cuma dikasih colokan aja buat nyolok langsung ke kameranya. Merek apa ya? Anyways, terima kasih, sangat bermanfaat diberikan charger, karena jadi kita kalau misalnya mau ada baterai tambahan atau apa, bisa ada yang sambil ngecharge sambil dipakai ya. Terus ada apa lagi ya? Pastinya kita dapat 1 unit baterai ya, battery pack LPE12. Dapat strap yang nggak pernah kita gunakan. Ini kabel powernya ya untuk chargerannya. Ini adalah kit lensnya ya, 15-45 dan pastinya ada buku panduannya ya, which is nggak pernah kita baca juga. Oke, kita sudah menggunakan lensa Sigma ya, lensa yang lumayan bagus. So, mungkin ada yang penasaran, teman-teman yang penasaran, bang, mau dong lihat dong kalau kit lensnya kayak gimana sih kualitasnya. Akan kita coba sekarang juga. Nah, ini adalah gambar hasil M200 menggunakan kit lens ya, lensa bawaannya. Pastinya dibandingkan tadi menggunakan Sigma 18-35 ini yang bisa f2 sampai f1.8, secara bokeh dan ketajaman pasti kalah ya kit lensnya, apalagi dengan harga yang begitu murah. Tapi jujur ya, kalau kalian belum ada budget untuk menambah lensa gitu, apalagi kalian hanya kegunaannya untuk streamer game, untuk gaming ya.
Jadi nggak terlalu peduli, nggak perlu ngapain juga butuh yang bokeh-bokeh atau gimana gitu kan. Gua rasa lensa ini pun cukup untuk mulai gitu ya. Jadi 6,5 juta lo udah dapat kamera yang lo tinggal colok HDMI ke capture card, ke Atom ini lo, ke EasyCap lo, ke Elgato lo, apapun yang lo gunakan tinggal colok HDMI dan lo udah siap untuk streaming, ya kan? Sesimpel itu, dan dijamin fokusnya nggak akan kemana-mana, dijamin gambarnya akan bagus, nggak akan overheat ya, kecuali gue nggak tahu ya, mungkin ada unit-unit yang salah pabrik atau apa itu. Kalau terjadi bukan salah gue. Tapi selama ini ya menggunakan kamera ini kita belum ada masalah dengan suhu. So itu ya, kayaknya gue udah cukup banget ngebacot tentang bagaimana bagusnya kamera ini, sebagaimana worth banget kamera ini kalau kalian mencari kamera mirrorless untuk live streaming. Dan by the way ya, pastinya masih banyak fitur-fitur lain dari kamera ini. Ya pastinya di sini ada ada flashnya juga yang ya pastinya kita nggak akan pakai karena kita tidak menggunakan kamera ini untuk foto ya. Dan bahkan ini kan kalian ada mode foto, ada mode kamera, bahkan kita mungkin nggak akan pernah akan nge-switch ini ke mode foto sekalipun ya. Udah sih, tombolnya simple banget, sedikit, nggak rame gitu, compact banget ya. Bisa dibilang ini bukan lucu sih guys, zaman sekarang ya. Aduh, zaman gue dulu tuh awal-awal streaming nggak ada kayak ginian. Aduh, ya sekarang tuh buat yang streamer sekarang tuh indah banget lah istilahnya, semuanya tuh udah affordable ya kan, terjangkau, dan udah mantep banget teknologinya ya. Coba, ini menurut kalian kamera pakai lensa apa lensa pakai kamera ya? Oke, cukup segitu review Canon M200 dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi hunting kamera mirrorless. Kalau kalian suka dengan video ini, bolehlah di-share, boleh dikasih jempolnya. Kalau kalian gak suka dengan video ini, kasih jempol yang ke bawah. Tapi jangan cuma kasih jempol, kasih feedback ke kita apa yang bisa kita bikin lebih baik dari untuk video-video berikutnya ya. Give us positive feedback. Kalau kalian mau join komunitas yang positif, yang banyak sekali orang-orang berbagi ilmu, tidak pelit ilmu, kalian bisa join FB page kita, FB group, bukan page, Indonesia Streamer Society. Gue akan naruh linknya di bawah. Silahkan join, kalian bisa tanya jawab di situ, kalian bisa jualan peralatan streaming di situ. Second baru bebas, ayo join aja, nggak usah malu-malu. Dan kalau ada pertanyaan seputar streaming, boleh taruh di komen. Gue akan usahakan untuk menjawab. Kalau misalnya kita nggak jawab, jangan sedih, jangan bete, mungkin kita lagi sibuk streaming, tapi pas kita ada waktu pasti akan kita usahakan untuk jawab. Kalau kalian mau request video tutorial juga boleh. Kalau kita ada sempat waktu, pasti kita akan bikin video tutorialnya untuk kalian. So, terima kasih sudah menjadi penonton setia MVMA Studio. Terima kasih kalau kalian udah subscribe ke kita. Subscribe kalian membuat kita makin semangat tetap membuat konten untuk kalian semua. Gue David Alexander, sampai ketemu di video berikutnya.